Pasti juga dinanti-nantikan sih bagaimana jalannya debat cawapres nanti malam, tapi nampaknya sudah banyak yang mulai pemanasan, berkomentar di media sosial begitu ya, cuitan-cuitan lain sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya cuitannya, positif kah, negatif kah, lebih kemana kah gitu ya? Kita akan membahas. Makanya Arif Fadil boleh saran nggak pagi? Apa tuh? Kepada cawapres pada pagi hari ini. Jangan buka sosial media. Nanti dengan tidak mengurangi rasa hormat ya. Buang jauh-jauh handphone. Ada nih. Itu berlaku bagi para pemain timnas bola loh. Gitu juga ya? Beberapa negara mengatakan Anda Sebelum bertanding? puasa medsos Iya. sebelum bertanding. Nah, yang akan mengguliti mengenai apa saja dibahas di media sosial pagi hari ini sudah ada Mbak Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indonesia Indikator. Selamat pagi, Mbak Rustika. Iya. Kemudian juga ada Mas Rizal Nova, analis senior Drone Emprit. Selamat pagi. Pagi Mas. Pagi, Mas. Kemudian juga Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat pagi. Selamat pagi. Jadi benar itu analisa kita benar ya? Saran saya itu benar ya? Iya benar. Tapi nanti kita saksikan langsung di ruangan debat di JCC nanti malam. GCC. Hati-hati pengucapannya. Oh iya. SCIE. Agak masalah dengan singkatan ya Bang ya? GCC. Kita mungkin bahas sedikit mengenai data-datanya dulu ya. Mbak Rustika, apa yang didapatkan oleh Anda, indikator Indonesia Indikator mengenai tweetan para netizen kali ini? Apakah sudah mulai panas atau mungkin masih belum ada nih yang komentar-komentar? Jadi kalau dalam satu pekan ini memang engagement dan postingan terbesar masih ditujukan kepada para paslon. Jadi kita bikin 2 riset, satu adalah terkait sama hanya cawapresnya aja dan satu lagi itu untuk paslon. Nah kalau untuk paslon memang minggu ini tuh adalah minggu yang penuh dengan amunisi gitu, ibaratnya seperti itu gitu. Jadi kalau kita lihat di data untuk untuk seluruh perbincangan itu bahwa Prabowo itu postingannya ada 772.897 dengan engagement 12.366.538. Untuk Anies Baswedan posisi kedua postingannya ada di 1.069.439 dan kemudian engagementnya ada 7.295.692. Sementara untuk Ganjar postingannya ada 590.596 dengan engagement sebesar 4.456.123. Gitu. Jadi dalam pekan ini memang jauh ya berarti ya? Kenapa? Ya perbedaannya jauh ya? Perbedaannya cukup jauh gitu. Kenapa perbedaannya cukup jauh? Karena memang isu yang dihembuskan itu cukup berbeda ya gitu. Satu, isu yang dihembuskan berbeda. Dua adalah kreativitas. Ketiga adalah dukungan-dukungan gitu. Jadi kenapa misalnya minggu ini, jadi kalau secara jumlah postingan itu memang jumlah postingan terbesar itu berasal dari platformnya Twitter. Twitter kan cerewet sekali gitu ya. Lebih banyak cuitan. Betul, itu sebabnya kenapa tadi Anies kenapa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 2 paslon lainnya gitu. Nah sementara kenapa Prabowo itu cukup tinggi, memang tingginya itu ada 2 platform yang sangat kuat di Prabowo Gibran itu adalah TikTok dan Instagram. Pasti bertanya dong gitu isinya apa sih, kenapa sampai segede itu gitu ya. Nah jadi tuh kalau misalnya kenapa di TikTok gitu, di TikTok itu Prabowo Gibran itu dapat tanggapan terbanyak sebenarnya karena beberapa hal, yakni waktu soal Palestina. Jadi Prabowo memberikan bantuan untuk Palestina gitu. Kemudian juga lagu resmi kampanye. Oke guys, nah itu ternyata besar sekali gitu. Terus kemudian isu terkait sama satu putaran, kemudian terkait sama NU, kemudian juga masalah Gibran mengenakan jaket lah ya. Ini kan TikTok ya. Itu dianggap positif sekali sama netizen gitu. Terus kemudian juga soal Mas Teddy, nah yang ganteng itu. Terus kemudian juga betul sekali gitu. Terus kemudian momen Gibran bungkukan badan. Nah ini kan sesuatu yang TikTok sekali gitu. Nah kemudian tapi positif semua ya kebanyakan ya. Betul sekali. Nah dari sisi engagement itu ternyata karena itu tadi TikTok ya, ada TikTok dan Instagram, maka sentimen negatif ke Prabowo itu ada 21% gitu. Nah kalau tadi kan soal Palestina tuh Mbak. Tunggu dulu sabar, masih ada lagi soalnya yang bikin gede kedua itu adalah soal IG. Kenapa IG-nya itu di Prabowo itu cukup tinggi? Karena dia itu memberikan bantuan ke Palestina dan kemudian dia mengundang influencer. Influencer inilah yang kemudian mengangkat
isu Palestina menjadi sangat besar dan mendapatkan sentimennya positif gitu. Nah, jadi terus kemudian kalau di IG karakternya beda lagi. Kalau di mana? Kalau di IG. Oh, Jadi kalau di tadi IG. kan satu Palestina kemudian dibantu oleh Influencer. kemudian juga terkait sama kampanye kreatif Prabowo Gibran. Jadi dengan 3 dimensi itu mendapatkan atensi cukup besar gitu. Terus kemudian yang dianggapnya sampai keluar dari billboard. Nah, itu kan dia mendapatkan itu gitu. Kemudian juga soal kenaikan gaji, kemudian Nikita yang marah karena Anies menyerang PS, kehadiran Prabowo, kemudian juga info-info program itu adalah sesuatu yang dia ada di Instagram gitu. Instagram. Oke. Saya ke Drone Emprit deh. Kalau Drone Emprit bagaimana memantau apakah ada beberapa hal yang di Indonesia Indikator ini juga sama dengan pantauan di Drone Emprit? Saya kira tidak jauh berbeda ya. Tidak jauh berbeda. Tidak jauh berbeda karena temuan-temuannya dan postingan-postingannya kan sama juga. Sehingga kalau kita ngeliat engagement juga nggak jauh berbeda. Tapi kalau kita ngelihat menjelang debat ini, terutama pada satu hari terakhir tanggal 20 kemarin. Saya lihat tanggal 20 kemarin ada sedikit kenaikan volume percakapan untuk Pak Gibran itu setelah pukul 15. Setelah pukul 15 Kenapa? jadi Percakapan apa? Saya mau tahu aja sih. Percakapan apa? jadi sebenarnya ini didorong oleh trending topik kata-kata Mas Gibran di Twitter tuh. Di Twitter ada trending topik Mas Gibran pada sore hari itu sampai malam tuh Mas Gibran naik percakapannya. Dominan isinya positif betul. Tadi itu sudah disampaikan banyak oleh Mbak Rustika dan itu relate juga. Itu tidak jauh berbeda isu-isu yang diangkat tentang Mas Gibran itu di Twitter. Ada jaket, ada berbagai macam hal yang disampaikan. Nah, tapi kalau kita ngelihat dalam satu hari terakhir juga percakapan siapa sih yang paling positif percakapannya antara Pak Mahfud, Pak Gibran dan Pak Muhaimin. Itu ternyata Pak Mahfud paling tinggi percakapan positifnya. Percakapan positifnya. Apa yang dibahas di situ? Kebanyakan sih berbicara tentang orang-orang percaya kalau Pak Mahfud itu bakalan mampu materi debat. Pak Mahfud itu paling menguasai tentang materi debat. Sebenarnya ada masyarakat dan desa gitu ya. Itu domainnya Pak Mahfud di situ. Lalu Pak Gibran juga banyak berbicara tentang, banyak disinggung tentang pangan, tetapi dalam konteks yang agak negatif nih karena food estate. Kayak gitu. Jadi Pak Mahfud itu memang paling positif di antara. Kalau Caimin sendiri, kan Caimin juga sempat melontarkan mengenai food estate, apakah itu direspon justru negatif atau positif? Komentar dan kritikan Pak Muhaimin pada food estate, pada program food estate itu banyak positif sebenarnya. Responnya banyak positif. Tapi di awal-awal ketika mengomentar itu respon awalnya adalah positif. Tapi belakangan kemudian dijawab tuh sama teman-teman dari kubu 02 ya. Counter lah ya. Jadi counter ya kira-kira begitu. Jadi kemudian negatifnya juga cukup banyak menyumbang dari komentarnya itu. Baik. Bang Ege melihatnya momen ntar malam ini akan nampak seperti apa nanti? Show aja atau gimana? Kita mudah-mudahan analisisnya selalu agak tepat ini ya. Sudah 4 kali. 1, 2, 3, 6 kali kita. Iya. Pra dan pasca. Jadi, tapi sebelumnya kita masuk soal debat dulu. Lagi-lagi debat itu mata kuliah sebetulnya. Terus sesuatu yang ilmiah. Jadi dia membutuhkan cerdas, tangkas, lama-lama cermat. Dulu cerdas tangkas saja, nggak terlalu cermat. Sekarang sejak ada era media sosial, cermat karena apa yang salah di dalam itu kelihatan tidak salah. Habis itu baru ketahuan. Apa istilahnya Bang? Cek fakta gitu ya? Iya, cek fakta dan cek juga. Kalau sekarang istilahnya lamban berpikir istilahnya. Iya kan? Baru nih setelah ada antara makan siang gratis atau internet gratis gitu. Nah, jadi dengan demikian saya yakin kalau melihat yang sebelumnya antar capres, kan kita harus mengakui Gibran itu terlihat cerdas dan tangkas. Orang ini kan bisa punya bakat untuk hebat di debat. Ada yang gitu tuh. Walaupun bisa juga di public speaking di luar ruang debat bisa berbeda loh. Pak Prabowo itu kan kalau berbicara di publik terbuka gitu ya di depan relawan, luar biasa, iya kan? Walaupun adalah kata beberapa kata yang misalnya, offside ya? Misalnya kalau bukan, saya lebih bagus pakai pantun atau lebih bagus pakai perumpamaan. Tapi
kalau di debat kan kalah oleh si Raja Debat. Saya tetap bilang Anies Raja Debatnya itu. Untuk capresnya. Iya, iya. Dan kalau Ganjar ahli untuk melihat momentum. Jadi kalau ini ya kan serang menyerang, Ahli strategi dia. masuk dengan kata-kata yang sangat tepat, pas betul. Kalau untuk cawapresnya? dalam konteks cawapres ini lagi-lagi saya dulu mengatakan dan ini modal besar bahwa anak muda itu susah dikalahkan sebetulnya. Jadi kalau ada saya ngambil 2 contoh yang klasik itu kan Nixon lawan Kennedy ya kan dengan sebagai anak mudanya. Clinton waktu ngelawan waktu itu siapa saya lupa waktu itu dia juga karena mudanya gitu ya tampilnya kuat. Jadi ada modal itu ditambah. Meskipun data dari Drone Emprit mengatakan Pak Mahfud yang banyak pelan-pelan. Nah, positif. ini kan sebagai modal untuk masuk, ya kan? Cuma ada 2 hal catatan penting buat Bapak Gibran, Pak Gibran panggilannya, karena antar cawapres ini, ya kan? Itu dia punya beban, karena kemarin itu boleh dianggap sebagai yang menang lah. Ya. Sekarang ditunggu dibandingkan dengan itu ya, di luar SGIE, ya kan? Apakah akan diulang di JCC nanti malam? Itu kan kita nggak tahu ya, karena ada juga yang mengatakan tetap akan pakai singkatan, cuma dijelaskan. harus dijelaskan. Nah, jadi bebannya ada itu, ditambah lagi dengan sebetulnya kalau saya lihat yang menarik, Gibran ini punya potensi untuk ofensif. Coba lihat. ada potensi. Ya di Jawa Tengah waktu debat antar calon Pilkada. kepala daerah ada potensi untuk itu. Di debat Pertama baik debat cawapres. capres, enggak capres maupun cawapres, coba pelan-pelan lihat ya. Ketika capres yang berdebat, dia di belakang yang begini. Oh iya berdiri. Ya. Oke. Oh kita bilang Tapi oke. itu kan gestur kan. Ya, pelan-pelan, dia kan, iya dong gestur keluar dari apa? Dari dalam hati Pak, Ya. Bu, ya kan? Tapi itu masih oke karena dia pendukung. Pas dia di depan, dia yang berdebat, dia juga begini, coba Anda bayangkan. Jadi memang dari dalam hati itu. Nah ada 2 kalimat yang saya petik, yang itu bagi orang lain mungkin bisa dianggap songong. Tapi dalam konteks tertentu untuk debat ofensif. Waktu nanya SGIE ada kalimat yang keluar kan, mohon maaf. Ya, Min, kalau agak susah, agak kalau sulit. pertanyaannya sulit loh ya. Nggak artinya itu kan Itu nggak sebetulnya kalimat ofensif itu. ya. ofensif. Artinya nggak usah pakai itu pun. Iya memang Anda kan dalam tanda petik. Bang Ege, tapi saat debat Nah, kemarin. yang ke Prof Mahfud dulu, dia Ya. karena kebetulan tadi menyambung Prof Mahfud. Yang pertanyaan seperti ini atau pernyataan seperti ini, saya aja Effendi Ghazali belum tentu berani ke Prof Mahfud. Yang dia katakan itu waktunya 2 menit, Bapak belum menjawab apa-apa. Anda aja Dari mungkin belum pertanyaan tentu saya, berani gitu, Ustaz. ditambah lagi dengan itu jangan mengambang jawabannya, Iya, iya. Bapak, Prof gitu ya atau Bapak gitu. Saya aja nggak berani ngomong gitu Iya, iya, sama iya. Prof Mahfud. Jadi potensi ini ada. Maksud saya kalau ada pertanyaan yang bisa memancing suasana ini, bisa terjadi seperti itu bedanya dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo menahan diri betul loh, walaupun pada saat terakhir itu sempat ada keluar ya. Ya. Anda tidak layak Ya. memakai Etik-etik. etik-etik itu ya, tapi kan sebatas itu gitu. Ya. Nah ini kalau bisa dipancing, ini salah satu yang harus diperhatikan ini. Nah, tapi masalahnya kalau dipancing itu akan berujung kepada sentimen positif atau sentimen negatif. Kita ulas di segmen berikutnya, Bang. Oh, di segmen berikutnya. Ah, iya. Enggak, saya cuma mau ngasih tahu itu. Itu nanti terlaksanakan hari Minggu. Ya. Positifnya keluar Minggu apa Selasa? Ya, Nah, itu dia. Nanti Rustika sama Nova lah yang jawab ya. Sesaat lagi kami akan kembali, pemirsa. Pertandingan bola loh. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mbak Rustika, kalau melihat sebenarnya nantinya, kalau mungkin pola-pola dalam debat-debat sebelumnya begitu ya, sentimen positif atau negatif ini akan berlangsung kapan? Setelah pasca debat sehari 2 hari atau gimana? Pertanyaannya kayak tadi. Jadi kalau ini dari karakter ya, karakter Ya. netizen. Jadi pada saat debat itu pasti Twitter itu paling banyak. Karena apa? Dia memotret peristiwa yang terjadi pada saat itu sehingga terjadi diskusi dengan hal yang langsung ya di situ ya. langsung. Kemudian 1 hari, ini pengalaman kita ya, 1 hari menjelangnya itu baru rame banget. Itu adalah di YouTube, Instagram, dan Karena dipotong-potong kemudian dulu. Cepat juga. Dipotong-potong dulu. Betul sekali. Nah sementara kan kita lihat bahwa ternyata netizen itu sekarang lebih suka melihat atau secara engagement ya, pemilu dalam setahun terakhir itu ternyata engagement tertinggi itu TikTok. Kedua tuh Instagram gitu. Jadi masyarakat kita netizen itu yang dia bicara soal pemilu itu dia sukanya lihat TikTok. Jadi dia nggak usah nonton debat, lihat di TikTok aja. Karena banyak potongan-potongan yang Karena disajikan banyak di situ. potongan-potongan dan kemudian sudah diarahkan kan, udah di framing. Yang paling seru tadi debatnya di mana sih gitu. Dan Jadi itu bisa seolah-olah kehilangan konteks.
Betul. Ya kan, Iya, jadi kalau karena kan misalnya cuma ada, potongan. Iya. apalagi debat itu sebetulnya Iya. kalau berdasarkan ilmunya, Iya. pertanyaan dari sesi sebelumnya Iya. sah loh untuk dibawa Betul. lagi Iya. ke, Iya. saya lupa tadi angkanya beda, Iya. kan masih bisa dibawa Masih bisa lagi. dibawa, ya. Terus kemarahan di segmen selanjutnya itu bisa diperoleh dari yang Betul sebelumnya. Jadi selalu ada kesempatan memperbaiki angka. Tapi kalau yang diambil yang cuma di depan misalnya, Potongan-potongannya beda. saja. Apalagi itu cuma kan dipotong sebabnya yang putus. dikhawatirkan Iya, iya. kan adanya disinformasi tersebut iya, gitu. iya, iya. Apalagi netizen itu katanya dia paling suka dengan konteks pendek. Jadi hanya sekitar di bawah 34 detik. Oh. Itu yang paling menyenangkan. Tapi itu jadi sah kan di media sosial Ya. dalam arti ketika Anda sedang kalah di debat yang Iya. sesungguhnya. Bisa ditampilkan di media sosial. Iya, ditampilkan lalu dipotong, dicari bagaimana membuat itu kalau nggak kalah betul ya jadi seri lah gitu. Kecuali main bola ya nggak bisa begitu. Golnya itu kalau main bola di replay seperti apapun teman saya bilang sudah diulang berkali-kali, Iya. kok nggak masuk-masuk gitu. Baru Tapi Sika, tapi betul. itu memang kebanyakan memang bukan robot ya. Bukan, Emang kalau yang benar-benar netizen engagement yang berkomentar itu, itu ya. itu terutama di TikTok itu biasanya kalau kita buka semuanya tuh memang rata-rata memang netizen organik gitu ya. Yang engagement. Tapi ada tinggi. nggak netizen yang memang digerakkan dalam arti potongan-potongan cuplikan itu Biasa. memang Mungkin sengaja jadi- untuk membuat trending apa gitu? Nah, kalau itu di Twitter biasanya. Oh, Itu oke. paling gampang. Kalau di TikTok itu mungkin ada salah satu upaya untuk manajemen isu. Oke, sekarang kita masukkan isunya tuh potongan di wilayah mana gitu. Nah, itu sangat bisa. Tapi kan untuk menjadi TikTok itu viral itu kan dia juga perlu narasi ya, perlu pendekatan khusus gitu. Nah, hal itu tuh berbeda dengan karakter IG gitu. Algoritmanya Jadi beda kali. algoritmanya beda. Jadi kalau di IG terkait sama pemilu itu biasanya dia lebih panjang. Artinya ada video, ada foto dan kemudian ada hal-hal atau peristiwa informasinya tuh lebih lengkap di IG dan IG itu biasanya netizen membaca juga dari IG gitu. Kemudian kalau di YouTube itu biasanya dia adalah potongan-potongan peristiwa yang pendek-pendek yang kemudian diangkat sama YouTube dan kemudian dikomentarin gitu. Nah, biasanya kalau di IG itu ketiga paslon itu relatif seimbang. Gitu. Kalau di Twitter itu selalu terbanyak biasanya pasangan dari Anies, kemudian engagement juga paling banyak dari Anies gitu. Oke. Dan narasinya tuh lebih menyerang gitu. Kalau di platformnya TikTok itu biasanya satu hari menjelangnya itu karakternya memang paling banyak dari kubunya pendukung Gibran gitu. Oke. Pendekatannya Gibran itu atau Prabowo Gibran itu memang dia lebih kreatif, inovatif gitu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang jejak panjang gitu ya, jejak panjang itu 3 figur paslon yang memiliki digital terbanyak itu sebenarnya Ganjar. Dan dulu itu di awal pertama dari 4 bulan 5 bulan pertama itu yang Sudah engagement aktif paling di- tinggi itu adalah Ganjar dan TikTok itu dikuasai sama Ganjar gitu. Tapi belakangan ini agak menurun, mungkin sebenarnya Ganjarnya nggak menurun tapi karena kubu Prabowo terus kemudian Lebih Anies aktif ya. sekarang dia lebih proaktif lagi, Anies juga masuk ke live Live TikTok, TikTok. itu yang membuat akhirnya persaingan atau kontestasi itu menjadi sangat ketat sekali gitu. Oke. Ini kita belum singgung-singgung soal protesnya K-popers loh ya kan. Oh, betul. Betul Saya sekali. spill dikit doang loh Gimana padahal. nih? Betul. Jadi itu sebenarnya kalau tadi juga udah disampaikan sama Mas Novan. Jadi kalau secara jumlah itu memang Ganjar sama Mahfud itu paling kecil karena apa? Dia tidak suka masuk ke dalam konflik. Gitu. Jadi dia selalu mendapat dukungan gitu. Oke. Dan menariknya tuh antara pendukung Ganjar sama pendukungnya Mahfud itu adalah punya karakter yang beda gitu. Jadi pendukungnya Mahfud itu kebanyakan dia suka Mahfud gitu. Iya, iya. Oke. ha. Gitu. Terus kalau yang pendukungnya Ganjar adalah pendukung militannya. Artinya nggak Ganjar blend juga. ya? Gitu. Kenapa? Nggak mix ya, nggak blend. Nggak mix gitu, tapi itu sebenarnya sama di Anies sama Muhaimin Oke. juga seperti itu. Saya Nah ke- tadi kaitannya sama K-popers itu betul karena engagement terbesar di antaranya itu berasal dari K-popers dari 10 isu terbesar dalam minggu ini gitu. Jadi K-popers itu K-popers yang nonton live-nya Pak Anies atau bukan? Nah, itu yang disampaikan. Jadi mereka ini adalah mengaku K-popers yang sudah lama gitu dari tahun 2017, 2018, Oke. 2007 gitu kata dia
ya 2017. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa ada aturan di dalam K-popers itu mereka tidak boleh membawa politik gitu. Jadi ada dua hal sebenarnya yang dikaitkan dengan K-popers. Yang pertama adalah Anies gitu, yang kedua adalah Gibran. Ya. Karena Gibran itu benar-benar mengambil kayak semacam face swap gitu kan dari wajahnya So-So gitu, dari EXO, dan sampai netizen itu marah-marah kok jadi begini, dan itu Ditarik-tarik dijadikan ke politik gitu ya. betul gitu. Oke. Nariknya ke politik dan kemudian membuat semacam baliho yang besar-besar, dan sebenarnya kalau kita bicara kreativitas memang Bebas aja. itu bebas tapi- kreatif. Nah, tapi ternyata K-popersnya marah-marah gitu. Iya. Lu Nggak K-popers setuju. yang mana gitu. Makanya mungkin itu K-popers yang suka nonton live IG-nya Anies kali ya. Mungkin. Tapi sebentar, sebelum ke Bang Ege, Mas Nova, 1-2 hari terakhir ini muncul berserakan tuh ya di media sosial. Contoh seperti potongan-potongan Mahfud MD ketika memimpin sidang Mahkamah Konstitusi. Di situ ada caption juga yang menuliskan bahwa ketegasan tampak di situ, berani memimpin dan lain sebagainya. Nah, muncul juga Caimin yang diperingatkan oleh netizen gitu untuk banyak belajar gitu ya kan. Nah, konteks konten-konten seperti ini itu merepresentasikan suasana kejiwaan netizen juga nggak sih sebetulnya gitu? Kayaknya sedikit banyak itu betul-betul merepresentasikan apa yang dirasakan oleh netizen ya. Terutama pada Caimin tuh. Karena pada debat kedua, debat Cawapres pertama, publik banyak yang berharap betul pada Caimin. Caimin kan di Karena mungkin potretnya Anies Baswedan kan begitu kan? Mungkin ya juga. Itu Caimin yang itu berusaha lucu. menjadi Anies pada waktu itu. Nah, itu dia. Kan membawa konsep Slepetnomics. Slepetnomics. Mudah-mudahan nanti malam nggak Jadi usah lah. Caimin. Tetap jadi Caimin. Jadi Slepet Caimin gitu. Iya. Karena Lanjut, Caimin Mas itu kan dicitrakan pribadi yang riang, yang lucu, gampang banget Yang dia. lucu santri, udah. Iya. Ya kan? Nah, 3 hal itu aja udah. debat Cawapres pertama itu hancur luluh gitu. Luluh lantak semuanya dengan slepetnomik yang nggak tepat. Dan terlalu banyak pembukaan yang kayaknya malah membuang-buang Bukan Caimin banget gitu ya. Nggak Caimin banget. Publik kecewa. Negatifnya pada saat debat itu negatif. Tinggi pada saat itu. Dan itu adalah publik yang berbicara pada saat debat itu. Kalau kita belajar kemarin, Gibran justru pada saat debat sentimen positifnya yang cukup tinggi. Cuma SGY aja yang ngebuat dia menjadi. Dan waktu SGY itu betul nggak sentimen negatif langsung tinggi? Iya, iya. Betul. Di akhir itu sentimen negatif setelah SGY itu baru naik tinggi. Itu kan pukul 11 sampai hari setelahnya itu tinggi. Nah, lalu kalau kita juga belajar dari pengalaman tentang Pak Muhaimin, Pak Mahfud. Dari semua paslon konsisten Pak Mahfud ini paling sedikit dibicarakan. Volume perbincangan tentang Pak Mahfud itu Karena selalu apa ya sedikit. sebenarnya itu? Saya kira pertama seperti tadi disampaikan Bu Rustika tuh, nggak ngeblend pendukung Gus Mahfud, Pak Mahfud dengan pendukung Pak Ganjar. Oke. Pak Mahfud itu kita kenal sebagai petarung yang kuat di media sosial. Kalau lihat di Twitternya, Pak Mahfud itu berani berantem dengan siapa aja. Sejumlah kasus pun juga dia teriakan juga. Iya, dihajar-hajar aja tuh. Tapi kemudian belajar dari situ, belakangan emang karakternya agak berbeda tuh. Benar sekali dengan Mbak Rustika bilang, Pak Ganjar itu dominan di TikTok sebelum dia mendaftar menjadi capres. Iya. Pada saat dia menjadi gubernur, interaktif sekali. Tidak hanya di media sosial Twitter ya, tapi di TikToknya juga. Pada saat dia mencoba menjadi capres, itu juga sama, interaktif sekali. Di Twitternya juga di media kanal media sosial lainnya. Tapi setelah Justru didaftarkan, turun ya. justru aktivitasnya agak kaku. Interaksinya agak berkurang. Nggak begitu cair Nggak kayak terlalu sebelumnya. cair. Dan itu kita lihat kemudian Tapi masa-masa agak pendaftaran itu kan agak ada dalam tanda petik pukulan batin lah ya, Iya. bagi dia ya. Iya. Mulai dari 16 Oktober sampai 25 Oktober. Pada saat pendaftaran KPU ya. Iya, 16 Oktober juga sampai 25 Oktober kan. Iya, iya betul. Mulai Jadi dari sebenarnya karena MK sampai kurang banyak pendaftaran konten-konten yang disajikan oleh Ganjar Mahfud ini yang akhirnya juga menjadi Berubah minusnya itu ya, perbincangannya berubah berubah, karakternya berubah. Dan karakter di Twitter setidaknya pada Pak Ganjar itu kita lihat agak kembali ya ketika dia bersiap menghadapi debat kemarin. Dia nanya ke netizen kan, kira-kira ada titipan apa nih, pertanyaan atau isu apa yang harus Dia interaktif ya. Nah, itu dia interaktif. Meskipun kalau lihat responnya, kayaknya kok berbeda dengan Ganjar ketika dia gubernur dulu. Kalau ngelihat responnya, respon Ganjar ya pada Masih jauh lebih
dominan? Udah lebih baik kemarin. Berarti ketika tabungannya hilang dong berarti kalau kayak gitu ya? saya kira nggak juga sih. Nggak kalau juga ya? sekarang. Cuma netizen itu kan kalau memang kontennya menarik, dia akan responsif, Oke. dia akan lebih menarik gitu. Tapi kalau untuk Prof Mahfud sendiri berarti memang harus lebih banyak ke media sosial begitu ya? Prof Mahfud itu coba live TikTok. Oh, coba live Iya. TikTok. Saya rasa jelang tanggal 14 Februari akan banyak yang live TikTok. Terus sosok seriusnya harus Nggak dirubah apa-apa juga juga. dengan Nah, sosok yang lebih engagement-nya kan relatif. TikTok ini kan lebih Politik adalah cair, TikTok lebih sekarang. santai gitu kan? Enggak juga. Pak Anies ketika pertama kali live TikTok gaptek dan santai-santai Oh, aja gitu. Iya, iya. Oh, oke. Nggak harus berubah. Menjadi diri sendiri itu jadi saya kira lebih penting karena di situ publik publik jadi melihat sebenarnya yang mereka akan pilih itu jadi seperti apa. Anies dihargai karena dia betul-betul jujur. Ini gimana matiin ya? Etalase itu apa? Itu segala macam. Segala macam. Genuine banget lah ya. Iya, genuine banget. Oke, baik. Closing nanti kita Bang ya. Oh Kita iya, jeda dulu. kita iya, jeda dulu, iya, Bang. iya, iya. Hampir saya bilang Cak Imin nanti malam, oh enggak, belum. Kita kembali saat lagi. Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bang Ege, terakhir Bang Ege mungkin menanggapi. Oh iya, tadi saya lupa namanya Clinton lawan Dole waktu itu ya. Nah balik, tadi kita bilang Gibran punya potensi, walaupun dia punya potensi ofensif juga. Jadi bayangan saya, dia akan datang dalam tanda petik sebagai juara bertahan. Kalau agak kurang, iya kan, The Gibran Show lah. Debat itu kan bisa dilihat sebagai show, pertunjukan, tapi kemudian kita bicarakan juga tentang apa yang dijadikan pendidikan politik atau apa what is in for me bagi publik, yang biasanya seminggu kemudian tuh masih didiskusikan. Cak Imin, saya berharap nanti malam itu Cak Imin kurang lebih seperti inilah. To the point. Saya setelah mendengar masukan dari segala media, mendengarkan dari bapak-bapak dan ibu semuanya, saya kembali menjadi Cak Imin, santri dari mana gitu ya, sesuai dengan ada tulisan di kaos yang di media sosial itu. Kemudian, nah ini seluruh materi debat ini adalah keseharian kami mulai dari waktu di pesantren sampai selanjutnya. Lalu mulai. Gak usah lagi selepetnomics itu ya. It didn't work at the time ya. Langsung aja poin-poinnya langsung. gitu. Dia pokoknya tetap apa tadi? Ceria, cerdas, dan kemudian juga apa namanya? Santrinya juga keluar. Santrinya keluar pada bagian-bagian tertentu. Kita berharap dia juga mengimbangi apa yang ofensif tadi ya. Saya yakin peluang itu ada. Nah, Prof Mahfud, ini kan orang baik yang di Twitter nggak pernah takut ya. Di X Siapapun sekarang ya nggak pernah takut apa lawan adanya. gitu ya. Dan sebetulnya betul ya, sentimen negatif terhadap dia selalu paling kecil di semua debat ya, dan hal-hal seperti itu kita lihat. Karena itu saya yakin satu kata yang dia pakai pada waktu konferensi pers usai dari debat capres yang pertama itu, yaitu kalau dia begitu, saya tanyakan sesuatu nanti dia kewalahan juga katanya. Ingat ya, masih ingat kata-kata itu. Saya yakin nanti akan keluar satu pertanyaan malam ini yang akan dalam tanda petik tajam. Karena itu ada dua bikin pusing 7 keliling itu ya. Iyalah kalau spill ya. Karena ini ada bagian dalam konteks masyarakat adat, masyarakat desa yang dia kuasai betul. Ini jadi akan all out semuanya dibandingkan di debat yang sebelumnya ini terakhir. ya. Kan kayak agak batas Ini terakhir buat Wapres. Ini terakhir ini. Gak ada lagi. Habis itu tinggal debat para capresnya di tanggal 4 Februari. Ini terakhir. Dan agak menarik adalah kan banyak sekali diskusi tentang apakah debat ini berpengaruh atau tidak. Kemudian ada yang mengatakan sedikit yang berubah. Litbang Kompas itu 10%. Terakhir itu pusat Psikologi Politik UI ya, Prof. Hamdi Muluk mengatakan yang berubah itu 9-10%. Saya cuma mau bilang ya, walaupun Kompas itu yang nonton 63, mula-mula debat itu 60, 66, 63. Tapi dari 60 ke 63 kan naik. 66 tuh cawapres loh. Jadi yang paling banyak ditonton cawapres. Mungkin ada yang nonton sepenuhnya, ada yang sebagian. Tapi kalau yang merubah pikiran itu saat ini setelah debat 9-10%, padahal yang Anda butuhkan untuk satu putaran itu tinggal 4%, penting dong. Ya. Hah? Bagaimana? Betul nggak? Iya. Kalau Anda dapat setengah aja dari 9%. Penontonnya debat itu ya. Iya, it matters loh. Betul kan? Jadi jangan Anda lagi bilang, sama seperti itu. Saya kadang-kadang susah membayangkan orang di televisi ngomong gitu ya. Debat itu yang nonton sedikit. Nah, habis itu dia bilang nih, mohon maaf nih, yang nangis itu banyak. Kan saya bingung, yang nonton debat dikit tapi yang nangis banyak. Itu bagaimana caranya? Yang nonton lewat media sosial mungkin mungkin itu. Iya kan? Jadi saya merasa bahwa ini karena debat terakhir akan lebih seru karena kebetulan jangan lupa ini 3 kan. Jangan-jangan terjadi juga kombinasi 1-2.
seperti pada debat capres ya. Karena Tapi kalau melihat posisi podium, kalau melihat di posisi podium kan sepertinya kan malam nanti itu kan itu yang berbeda. Posisi podium kan kemungkinan berbeda nih. Oh, sama posisi podium. sama. Gus Imin di tengah, Mahfud Udah. MD di ujung. Oke, saudara-saudara sekalian, nanti malam terjadi dalam bola itu 1-2. Apa rematch sih maksudnya nih? 1-2. Karena 1-2. kan di capres yang lalu kan kurang lebih terjadi hal yang sama. 1-2 kan? gitu maksudnya. Ya, Kita masih putaran pertama Bang Ege. Kita masih putaran pertama nih Bang. SGIE dan satu lagi itu carbon Capture. capture and Capture storage. storage, Kurang ya. lebih seperti itu ya. Ada suasana itulah. Tapi tentu saja kita berharap lebih banyak muatan edukasi Substansinya juga ya. publiknya ya, terutama karena ini hal-hal yang relatif dekat pada kita. Baik. Ya, lingkungan hidup, Agraria. pembangunan berkelanjutan agraria, pangan, kemudian masyarakat adat dan masyarakat desa. Sumber daya alam juga. Ya, Oke. ya. Oke, jadi harapannya akan terjadi perdebatan juga tidak hanya 1 kedua atau 3 kedua, tapi 1 dan 3 juga kalau bisa ada perdebatannya juga ya. Semuanya lah lebih terlihat ya. Formulanya 1-2 deh. Meskipun posisi sama nih dengan capres yang ketiga Ya, ya, kemarin. justru ya. di situ itu lebih memungkinkan terjadinya 1-2 tuh. Baik, kita Meskipun nantikan masih putaran pertama ya. Masih putaran pertama ya. masih putaran pertama. Kita nantikan bagaimana keseruan debat nanti Oke. malamnya. Terima Iya, kasih iya. banyak Mbak Rustika, Mas Nova, Bang Ege. Terima kasih. Sehat selalu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, jangan lewatkan untuk tetap menyaksikan layar TV One pada malam hari nanti menuju istana akan hadir di depan Anda dari pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Wow. Oke, akhir kata saya Kamarati Kusuma. Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa.